Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita berdiri. Mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Kau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Ini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengambil tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk hati umat, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra. Kita siapkan lagu pembuka, puji 338. Mohon berdiri. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku
memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Kita siapkan puji syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakannya sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka merasa bahagia. Maka dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat juga semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari timur ini. Dan semoga lewat Ekaristi Kudus ini kita pun dituntun untuk sungguh-sungguh mau menjadi terang dan menjadi saksi dalam kehidupan kita terlebih sepanjang tahun ini. Karena itu agar layak pantas seluruh harapan dan doa-doa kita yang kita hantarkan lewat Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Maka kami mohon, semoga dengan terang-Mu itu pula, kami sungguh dapat berjalan di dalam jalan kebenaran firman-Mu,
agar kami dapat semakin mengalami sukacita dan kegembiraan dalam hidup iman kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan datang dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah
raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya,
di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu kita masih sangat sadar bahwa hampir 2 tahun mulai dari Maret 2020 kita diperhadapkan pada situasi kehidupan yang serba sulit, di mana segala kegiatan kehidupan kita dibatasi oleh karena pandemi virus corona. Kita mengingat bahwa sepanjang tahun 2020 itu sampai 2021 ini, kita sungguh berada dalam dilema kehidupan. Hidup harus tetap jalan, tetapi di sisi lain diperhadapkan pada situasi di mana sulit untuk sungguh-sungguh mau beraktivitas sebagai bentuk dari bagaimana kita memperjuangkan dan menjalankan kehidupan kita. Tetapi patut kita syukuri bahwa meskipun dalam suatu kesulitan atau dalam bahasa nubuatan Yesaya, kegelapan atau kekelaman kehidupan, kita tetap dapat beraktivitas sambil tentu saja mawas diri, waspada dengan segala protokol kesehatan, sehingga semuanya boleh kita jalani, kita lalui hingga pada saat ini dan masih diperkenankan memasuki tahun 2022, meskipun juga masih tetap dibayangi dengan pandemi COVID-19 atau virus corona itu, yang sekarang lagi mulai marak diperbincangkan dengan munculnya varian baru yang disebut sebagai Omikron. Nubuatan Yesaya
dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi adalah suatu nubuatan penghiburan bagi bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan. Mereka diingatkan oleh Nabi agar mereka sungguh percaya diri untuk membangun masa depan mereka. Dan dasarnya adalah terang dan kemuliaan Tuhan yang telah datang bagi mereka. Dan selain untuk mengingatkan bangsa Israel untuk sungguh-sungguh dapat bangkit dan bersemangat percaya diri membangun masa depan, bangsa Israel juga dipanggil untuk memberitakan atau memberikan kesaksian yang lebih luas, kesaksian yang sungguh menyentuh seluruh bangsa, sehingga semua bangsa berhimpun ke kota Yerusalem, bukan untuk memasyhurkan Yerusalem, namun untuk menyembah Tuhan dan memasyhurkan Tuhan. Tentu ini sangat real bagi kita dalam kehidupan kita akhir-akhir ini dan juga dalam menghadapi kehidupan sepanjang tahun 2022 ini yang masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tentu kita berada dalam situasi yang sulit. Bangsa Israel ketika kembali dari pembuangan tentu mengalami situasi kehidupan yang sulit. Bagaimana mereka akan memulai kehidupan mereka? Atas dasar apa mereka membangun kehidupan mereka? Dan Yesaya mengingatkan mereka agar mereka sungguh bangkit membangun kehidupan mereka dan sekaligus memberi kesaksian tentang sang terang yang telah datang kepada mereka. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, memasuki tahun yang baru selalu dengan harapan-harapan yang baru, yang kuat. Namun di sisi lain bahwa memasuki waktu yang baru bukanlah hal yang serta-merta terang benderang apa yang akan kita alami, apa yang kita hadapi, apa yang akan kita capai. Tetapi ada satu kepastian yang mesti menjadi dasar dan pegangan bagi hidup kita, adalah bahwa sang terang yang telah menuntun para majus datang di hadapan sang terang itu sungguh akan menerangi kita dan menuntun kita sepanjang tahun ini di dalam segala rencana-rencana kita. Kita harus mendasarkan seluruh perjalanan dan perjuangan hidup kita pada sang terang itu, agar kita dapat melihat kemana arah yang harus kita tuju, apa yang harus kita buat dalam seluruh perjuangan hidup kita. Sang terang itulah yang telah memberikan kita kekuatan dan juga jalan yang pasti untuk menjalani kehidupan kita. Tanpa tuntunan terangnya, maka kita akan jatuh dalam kegelapan, kekelaman kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan kita dituntun oleh sang terang itu juga bukanlah perjalanan hidup yang mulus tanpa adanya suatu rintangan, tantangan, halangan, godaan, cobaan.
Kita selalu juga diperhadapkan pada tantangan, cobaan. Tapi bagaimana kita dalam keyakinan dan tuntunan Sang Terang itu sungguh tetap berjalan pada arah yang benar. Bukankah dalam Injil dikisahkan tadi bagaimana orang-orang Majus, 3 raja dari timur, yang karena tuntunan terang itu, tuntunan sang bintang, mereka mencari anak yang telah lahir yang akan menjadi Mesias sang pembebas itu. Dan dituntun sampai menemukannya. Tapi di sisi lain, coba kita lihat bagaimana kisah di mana Herodes menghendaki agar mereka kembali kepada Herodes setelah menemukan sang anak, sang terang itu. Ya, kalau dalam kisah selanjutnya sesungguhnya Herodes menghendaki agar para Majus itu kembali kepadanya supaya ia juga mengetahui, dan mengetahuinya bukan untuk menyembahnya, tetapi dengan alasan lain, ingin menghilangkan sang bayi itu. Karena tentu saja alasannya adalah alasan politis. Ia tidak ingin disaingi dan ia tidak ingin ada pemimpin. Karena itu, meskipun Herodes meminta 3 raja itu untuk kembali kepadanya, ternyata dikatakan pada kalimat terakhir, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Kadang-kadang ketika kita berjalan dalam terang, selalu ada saja yang ingin membelokkan. Selalu saja ada yang ingin menghalangi. Selalu saja ada yang ingin kita berjalan di dalam kegelapan. Tetapi baiklah kita melihat apa yang dilakukan oleh 3 Majus dari timur. Mereka tetap teguh pada apa yang mereka yakini, pada sang terang bintang yang menuntun mereka. Sehingga mereka sungguh boleh mengalami sang terang itu sendiri menuntun hidup mereka, mengalami tentu saja sukacita karena sang terang itu sungguh mereka jumpai, dan karena itulah mereka mempersembahkan persembahan yang pantas kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari pula kita meyakinkan diri kita bahwa meskipun kita diperhadapkan pada realitas kehidupan yang tidak selamanya mulus, selalu saja ada tantangan, rintangan, cobaan, kesulitan, kegagalan, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita tetap berjalan pada jalan sang terang itu, agar kita sungguh sampai pada tujuan, yakni dapat menikmati dan melihat kemuliaan Allah. Berjalan pada terang itu bukan berjalan menurut kehendak kita, tetapi berjalan menurut kehendak Dia yang telah menjadi terang bagi hidup kita. Yesus, sang bayi mungil, telah hadir, telah lahir, telah ada bersama dengan kita. Maka marilah kita bersama-sama dengan Dia menapaki jalan hidup kita sepanjang tahun 2022 ini, agar meskipun kita berhadapan dengan situasi kehidupan yang serba sulit, kita pun dapat sampai pada tujuan yang benar, yakni bersama dengan Allah menikmati kemuliaan dalam kerajaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
Mari kita menanggapi sabda Allah ini dengan kembali menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan, ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita. Sembari kita juga mengingat mendoakan saudara-saudari keluarga kita yang meminta kita bantu untuk kita doakan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan Christine Go yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-32 tahun. Kita bersyukur
bersama saudari kita ini, juga bersama dengan suaminya Sumitro Konguasa, dan juga anak-anak Belisia Yovela Konguasa, dan veteran Irpin Konguasa. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh limpah terima kasih dan syukur kami aturkan kepadamu bersama dengan hamba-Mu ini, Christine Go, yang boleh mengalami dan menikmati kehidupan yang Engkau percayakan kepadanya dan telah Engkau tuntun dengan berkat-berkat serta kasih-Mu hingga pada usianya yang ke-32 tahun ini. Dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan keluarganya, mengalami sungguh kasih yang dengan setia menuntun mereka. Semoga kasih yang sama juga tetap Engkau nyatakan bagi mereka dalam kehidupan selanjutnya, dalam pekerjaan usaha dan keluarga mereka, agar dari hari ke hari semakin mengalami pula sukacita dalam kehidupan mereka, terlebih keteguhan dalam iman kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan Ibu Maria Lalansanda Pare Modu, Teresia Rahmawati Modu, Desi Christine Modu, Felix Yanuar Modu, dan Yusefina Melani Simon, yang boleh mengalami tuntunan dan kasih serta berkat Tuhan sepanjang tahun yang lalu dan boleh kembali mengalaminya dalam tahun yang baru ini. Berikan mereka umur yang panjang ya Allah, kesehatan, rezeki dan usaha, serta pendidikan dan pekerjaan, agar semuanya dalam seluruh rangkaian kehidupan mereka di bawah tuntunan Sang Terang dari hari ke hari juga mengalami kehidupan yang lebih baik, lebih benar di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi Bapak Fransiskus Loar yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 4 tahun yang lalu. Bapa yang Maha Baik, kami memohon kepadamu bersama dengan segenap keluarga, semoga hamba-Mu Bapak Fransiskus Loar, sungguh Engkau layak pantaskan menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, kiranya Engkau tetap mendampingi, menuntun, menerangi mereka dalam seluruh perjalanan hidup mereka, baik dalam pekerjaan usaha mereka, dalam keluarga mereka, agar mereka sungguh dapat menjalani kehidupan mereka dalam kasih-Mu, menikmati kegembiraan dan sukacita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami, maka terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terima
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan dengan kemuliaan. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan emur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakal. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan, wartakan kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mengantar kita pada Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Lagu Komuni Puji Syukur 4 dan 5. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dan tuntun kami masing-masing dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kami, dalam keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan menggereja dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Agar karena dengan terang-Mu, kami sungguh dapat memberi kesaksian dalam hidup kami, sehingga terang-Mu semakin menyinari seluruh bangsa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kepada segenap umat yang hadir dan seluruh petugas, kami bersyukur, berterima kasih atas partisipasi dan keterlibatan kita masing-masing, sehingga perayaan kudus kita dalam rangka perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga berkat Tuhan senantiasa menuntun kita sepanjang tahun ini. Mari kita menutup perayaan kudus kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari